Halo Sobat Parapedia, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Nah, di video kali ini kita akan membahas fakta menarik tentang lemari pendingin atau kulkas. Yuk simak videonya. 1. Asal kata kulkas. Di Indonesia, kita menyebut benda satu ini dengan kata kulkas. Nah, kulkas merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu kukas yang berarti lemari es atau lemari pendingin. Dua. Albert Einstein. Pada 11 November 1930, Albert Einstein dan mantan muridnya Leo Szilard mematenkan penemuan mereka di Amerika Serikat dengan nomor paten A1781541, berupa kulkas absorpsi yang tidak memiliki bagian yang bergerak, beroperasi pada tekanan konstan, dan hanya membutuhkan sumber panas untuk mengoperasikannya. Mesin pendingin pertama telah ditemukan pada 1748 oleh William Cullen. Tahun 1805, Oliver Evans berhasil merancang sebuah mesin pendingin yang menggunakan uap sebagai pengganti cairan pendingin. Pada 1834, Jacob Perkins menciptakan sistem pendingin kompresi, dan berhasil menyempurnakan temuan sebelumnya. Pada 1851, John Jewury membuat inovasi berhasil menciptakan mesin yang dapat membuat es. James Harrison berhasil membuat sistem pendinginan untuk digunakan dalam industri makanan. Tiga. Tahan lama. Kulkas merupakan alat elektronik yang bisa bertahan lebih dari 13 tahun, bahkan bisa lebih lama jika dilakukan perawatan dengan benar. Kamu bisa mengganti beberapa TV sampai kamu mengganti kulkasmu. 4. Penyimpanan. Untuk menjaga kulkas agar selalu bersih, kamu perlu menatanya dengan tepat sehingga makanan yang disimpan pun tidak mudah rusak dan basi. Freezer untuk menyimpan daging, ayam, ikan yang akan diolah dalam waktu dekat, makanan olahan beku, dan tentunya es. Agar daging dan ikan tidak saling kontaminasi, baiknya diletakkan di dalam wadah atau kemasan tertutup. Rak di bawah freezer, bagian terdingin kedua, untuk menyimpan bahan makanan produk olahan beku, seperti sup krim, kaldu, dan kacang-kacangan beku. Rak pada area pintu pada bagian atas dapat meletakkan produk-produk yang memiliki umur simpan cukup panjang, seperti susu, telur, sosis, keju. Dan di bagian bawah area pintu ini, terdapat ruang yang lebih luas. Kamu dapat menyimpan minuman-minuman yang kemasannya lebih besar seperti air mineral, jus, minuman berkarbonisasi. Di rak tengah, kamu dapat meletakkan seluruh makanan atau minuman yang cepat dikonsumsi atau belum selesai dikonsumsi, keju, rempah-rempah, roti, sup, kaldu. Kamu dapat menempatkan barang pada rak ini dalam wadah atau kemasan agar tidak terkontaminasi satu dan lainnya dan dapat menampung banyak makanan atau minuman. Di rak bagian bawah kebalikan dari rak dekat freezer, rak paling bawah mempunyai suhu yang lebih hangat. Rak paling bawah memiliki tingkat kelembapan paling rendah. Kondisi ini cocok untuk menyimpan berbagai buah dan sayur-sayuran yang mudah rusak. Pada rak di atasnya, dapat digunakan untuk menyimpan sayuran yang rentan layu, seperti wortel, sayur-sayur berdaun hijau, dan brokoli. 5. Kenapa bagian freezer di kulkas tidak memiliki lampu? Ketika kamu membuka pintu kulkas, akan ada lampu yang otomatis akan menyala dan akan menerangi bagian dalam kulkas. Namun kamu tidak akan menemukan lampu untuk menerangi dalam rak freezer. Alasan pertama adalah untuk menghemat biaya produksi satu unit kulkas yang bermuara pada prinsip ekonomi cost-benefit principle.
Untuk memasang lampu di freezer, biayanya hampir sama dengan biaya untuk memasang lampu di seluruh bagian kulkas. Sedangkan manfaat yang diberikan lampu dalam freezer dinilai tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk memasangnya. Alasan kedua, sifat panas dari lampu akan memengaruhi suhu di dalam freezer. Hal tersebut bisa mengurangi efisiensi freezer dan kegunaan cahaya lampu yang dipasang menjadi sia-sia. 6. Barang yang tidak boleh masuk kulkas. Jangan pernah coba meletakkan barang elektronik apapun di atas kulkas. Hal ini karena gelombang elektromagnetik dari barang elektronik bisa mengganggu sistem pendinginan kulkas. Kemudian jangan pernah memasukkan barang mudah terbakar, hal ini membuat potensi percikan api dan mengakibatkan ledakan. Berikutnya jangan meletakkan es kering di freezer. Suhu di freezer biasanya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, suhu dapat membantu proses sublimasi dari benda padat ke gas. Jika es kering sampai tersublimasi menjadi gas, maka volumenya akan menjadi lebih besar. Pada kondisi yang tertutup rapat seperti kulkas, bisa terjadi ledakan karena adanya peningkatan tekanan. Dan yang terakhir, jangan menaruh minuman bersoda di dalam freezer. Salah satu komposisi yang ada dalam minuman bersoda adalah karbon dioksida. Soda yang disimpan dalam freezer akan terus mengembang dan mendesak karbon dioksida di dalamnya agar keluar, sehingga menyebabkan ledakan. Tujuh, agar kulkas bisa awet. Agar kulkas kamu bisa bertahan lama kamu harus secara rutin membersihkannya tiap 3 bulan. Untuk kulkas kamu yang masih menghasilkan bunga es, maka kamu harus rutin membersihkan bunga es jika ada, buang air sisa pencairan bunga es. Kulkas yang bersih akan mencegah bau tidak sedap dan menghambat pertumbuhan bakteri. Demikian video Infopedia kali ini, semoga bermanfaat buat para Pedia. Salam sehat, salam bahagia, dan salam Infopedia.